Ziarah kubur di dalam Islam sejatinya adalah ibadah yang mengandung pelajaran tauhid dan mengingatkan kepada kita akan kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang berziarahlah karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat." Hadis riwayat Muslim. Namun hari ini teman-teman sekalian, nilai-nilai ziarah yang benar justru dikotori oleh tangan-tangan yang kotor yang menjadikan kuburan sebagai ladang bisnis, sumber uang, bahkan objek syirik. Bukan hanya itu teman-teman sekalian, kesesatan yang terjadi tetapi juga komersialisasi agama dengan cara yang paling menjijikan, memanfaatkan orang mati untuk mengeruk uang dari orang yang hidup. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang fenomena bisnis ziarah kubur wali. Teman-teman sekalian, sebagian masyarakat menganggap ziarah kubur sebagai kunjungan spiritual yang disertai ritual-ritual aneh, yaitu meminta berkah, minta jodoh, minta kaya, bahkan berharap karomah dari si mayit. Padahal Islam sangat jelas, jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tetapi apa yang terjadi? Di banyak tempat, kuburan keramat dijadikan tempat berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ini adalah sebuah kesyirikan akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ironisnya teman-teman sekalian, banyak pengelola makam yang tidak malu-malu menjadikan ziarah sebagai bisnis besar. Apa saja bentuk bisnisnya? Yang pertama seperti tiket masuk makam. Ziarah ke makam wali dikenakan tiket, bahkan ada yang mematok harga sukarela tetapi memaksa. Luar biasa. Kuburan bukan tempat wisata, tetapi mereka kelola seperti tempat hiburan, di mana letak rasa takut kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jasa pemandu ziarah. Ada orang-orang yang menyewakan jasa pemandu ziarah yang membacakan tahlil dan doa, tetapi dengan tarif tertentu. Apakah doa bisa diperjualbelikan? Apakah ibadah dijadikan komoditas? Yang ketiga, menjual jimat, air barokah, dan barang syirik. Di sekitar makam dijual air yang sudah didoakan, batu-batu karomah, kembang 7 rupa, dan benda-benda aneh yang diyakini bisa membawa keberuntungan. Ini jelas bukan Islam, tetapi mistik dan khurafat yang dibungkus dengan label ziarah. Yang keempat, hotel dan penginapan di sekitar makam. Muncul bisnis penginapan dan kuliner yang menjamur di sekitar makam. Bahkan ada orang yang berziarah sambil menginap seperti liburan. Ini bukan ziarah teman-teman sekalian, tetapi wisata religi yang menyesatkan. Maka siapa yang diuntungkan? Siapa yang tertipu? Yang diuntungkan adalah para pemilik makam, pengelola, para dukun, berkedok ustadz, dan pedagang khurafat. Yang tertipu adalah masyarakat awam yang tidak tahu akidah, lalu terjerumus ke dalam dosa besar ini, bahkan bisa jatuh ke dalam kekafiran karena berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Apakah mereka menjadikan selain Allah sebagai pemberi syafaat? Katakanlah, apakah meskipun mereka tidak memiliki sesuatu dan tidak berakal? Al-Quran Surah Az-Zumar ayat ke-43. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, ziarah kubur bukan tempat untuk meminta berkah, kekayaan, jodoh,
ataupun kesehatan. Mayit di dalam kubur tidak punya kuasa apapun. Bahkan mereka sendiri sedang menanti hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat ataupun mudarat kepada diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 188. Lalu bagaimana mungkin si mayit bisa memberikan manfaat kepada kita? Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, ziarah kubur yang benar adalah datang dengan niat mengingat kematian, mendoakan orang yang telah wafat, tidak berdoa kepada si mayit, tidak melakukan ritual-ritual yang aneh, tidak menyentuh, mencium, apalagi sujud di atas kubur, tidak meminta rezeki, jodoh, kesembuhan kepada si mayit. Wahai para pengelola kubur yang mencari uang dari kekayaan sesat masyarakat, berhentilah. Kalian bukan hanya menjual khurafat, tetapi kalian menjual agama. Kalian membiarkan kesyirikan terjadi di depan mata dan mengambil keberuntungan dari dosa orang lain. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka itu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Mereka tidak akan memakan apa-apa di dalam perut mereka melainkan api neraka. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 174. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, ziarah kubur adalah ibadah, bukan ajang bisnis, bukan tempat meminta-minta, bukan wisata religi. Mari kita kembalikan ziarah kepada fungsinya yang asli, yaitu menguatkan iman, bukan menambah kepada kesyirikan. Tinggalkan ziarah kubur berbasis bisnis, tinggalkan ritual-ritual sesat. Kembalilah kepada tauhid, hanya kepada Allah kita menyembah dan memohon pertolongan. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.